Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang, welcome back to my channel Priyadi, channel edukasi yang insya Allah akan mengedukasi kalian semua. Oke, hari ini kita lanjutkan ngebahas soal tentang wirausaha budidaya tanaman pangan part yang keduanya. Oke, stay tune here. Bismillah, kita mulai dari soal nomor 11. Tujuan diberikannya pupuk urea pada tanaman adalah menambah unsur A. Fosfat, B. Kalium, C. Nitrogen, D. Kalsium, E. Fosfat, kalium, dan nitrogen. Oke, pupuk urea itu adalah pupuk anorganik tunggal berkandungan unsur nitrogen tinggi, sehingga pupuk urea diberikan pada tanaman dengan tujuan apa? Untuk menambah unsur nitrogen. So, jawabannya adalah C. Nitrogen. Soal nomor 12. Alang-alang merupakan gulma yang sulit untuk dikendalikan karena berkembang biak dengan stolon di dalam tanah. Untuk mengendalikan alang-alang, sebaiknya menggunakan herbisida A. Sistemik purna tumbuh, B. Sistemik pratumbuh, C. Sistemik pra dan purna tumbuh, D. Kontak purna tumbuh, E. Kontak pratumbuh. Herbisida sistemik adalah herbisida yang cara kerjanya ditranslokasikan ke seluruh tubuh atau bagian jaringan gulma, mulai dari daun sampai ke perakaran atau sebaliknya. Nah, herbisida purna tumbuh yang bersifat selektif itu dapat digunakan untuk mengendalikan gulma berdaun lebar, gulma teki, dan beberapa jenis rumput. Jadi, untuk mengendalikan alang-alang, sebaiknya menggunakan herbisida sistemik purna tumbuh. Hingga jawabannya adalah A. Lanjut soal nomor 13. Tanaman pangan terbagi menjadi 3, yaitu serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Tanaman berikut yang termasuk serealia adalah A. Kedelai, B. Singkong, C. Cabai, D. Padi, E. Kacang hijau. Serealia dikenal juga sebagai sereal atau biji-bijian, adalah sekelompok tanaman yang ditanam untuk dipanen biji atau bulirnya sebagai sumber karbohidrat atau pati. Contoh serealia adalah padi, jagung, dan sorghum. Sehingga jawabannya benar adalah D. Padi. Kita lanjutkan ke soal nomor 14. Berikut ini bukan termasuk standar penanaman budidaya tanaman pangan, yaitu A. Penanaman benih atau bahan tanaman dilakukan dengan mengikuti teknik budidaya yang dianjurkan dalam hal jarak tanam dan kebutuhan benih per hektar yang disesuaikan dengan persyaratan spesifik bagi setiap jenis tanaman, varietas, dan tujuan penanaman. B. Penanaman dilakukan pada musim tanam yang tepat atau sesuai dengan jadwal tanam dalam manajemen produksi tanaman yang bersangkutan. C. Pada saat penanaman diantisipasi agar tanaman tidak kekeringan, kebanjiran, tergenang, atau ancaman faktor abiotik lainnya. D. Untuk menghindari serangan OPT pada daerah endemis dan eksplosif, benih atau bahan tanaman dapat diberi perlakuan yang sesuai sebelum ditanam. Dan yang E, tanaman pangan harus dipelihara sesuai karakteristik dan kebutuhan spesifik tanaman agar dapat tumbuh dan berproduksi optimal serta menghasilkan produk pangan bermutu tinggi. Oke, sekarang kita jawab ada beberapa standar penanaman, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penanaman benih
atau bahan tanaman dilakukan dengan mengikuti teknik budidaya yang dianjurkan dalam hal jarak tanam dan kebutuhan benih per hektar yang disesuaikan dengan persyaratan spesifik bagi setiap jenis. Ini artinya opsi A itu termasuk ya. Jadi bukan A yang jawabannya. Sekarang kita lanjutkan standar penanaman yang berikutnya atau yang kedua, yaitu penanaman dilakukan pada musim tanam yang tepat atau sesuai dengan jadwal tanam dalam manajemen produksi tanaman yang bersangkutan. Nah, di opsi B itu juga termasuk, sehingga bukan B jawabannya. Lanjutkan standar yang ketiga, yaitu pada saat penanaman diantisipasi agar tanaman tidak kekeringan, kebanjiran, tergenang, atau ancaman faktor abiotik lainnya. Sehingga opsi yang C juga bukan jawabannya. Lanjut yang keempat, untuk menghindari serangan OPT pada daerah endemis dan eksplosif, benih atau bahan tanaman itu dapat diberi perlakuan yang sesuai sebelum ditanam. Sehingga opsi D juga bukan jawabannya. Jadi apa? Jelas ya, jawabannya adalah E. Tapi sekarang kita lihat dulu standar yang kelima itu apa. Nah, standar penanaman yang kelima itu dilakukan pencatatan tanggal penanaman pada buku kerja. Jadi setiap waktu menanam itu dilakukan pencatatan. Ini gunanya untuk memudahkan jadwal pemeliharaan, penyulaman, pemanenan, dan hal-hal lainnya. Nah, apabila benih memiliki label, maka label tersebut harus disimpan. Oke, sehingga jawabannya adalah E. Tanaman pangan harus dipelihara sesuai karakteristik dan kebutuhan spesifik tanaman agar dapat tumbuh dan berproduksi optimal serta menghasilkan produk pangan bermutu tinggi. Next, pertanyaan nomor 15. Berikut ini bukan termasuk tujuan diselenggarakannya usaha budidaya tanaman pangan, yaitu A. Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan. B. Mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan produk budidaya tanaman. C. Menyediakan kebutuhan bahan baku industri. D. Meningkatkan pemberdayaan, pendataan, dan kesejahteraan petani. E. Mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Sekarang kita bahas. Adapun tujuan diselenggarakannya usaha budidaya tanaman pangan itu antara lain yang pertama mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan. Yang kedua, menyediakan kebutuhan bahan baku industri. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan, pendataan, dan kesejahteraan petani. Dan yang keempat, mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Yang kelima, meningkatkan perlindungan budidaya tanaman secara konsisten dan konsekuen dengan memperhatikan aspek pelestarian sumber daya alam dan atau fungsi lingkungan hidup. Dan yang keenam, memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha budidaya tanaman. Sehingga jawaban yang benar adalah B. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 16. Berikut ini bukan termasuk budidaya tanaman pangan penghasil utama karbohidrat dan protein, yaitu A. Jamur tiram, B. Padi, C. Jagung, D. Ubi jalar, E. Sorghum. Oke. Budidaya tanaman pangan penghasil utama karbohidrat dan protein antara lain padi, jagung, ubi jalar, dan sorghum. Sehingga jawabannya adalah A. Jamur tiram. Pertanyaan nomor 17. Tanaman yang ditanam untuk dipanen umbinya karena di dalam umbi terdapat kandungan karbohidrat sebagai sumber nutrisi bagi tubuh disebut tanaman. A. Kacang-kacangan, B. Serealia, C. Umbi-umbian, D. Biji-bijian,
E. Hortikultura. Oke, tanaman umbi-umbian itu adalah tanaman yang ditanam untuk dipanen umbinya, karena di dalam umbi tersebut terdapat kandungan karbohidrat, di mana karbohidrat ini berfungsi sebagai sumber nutrisi bagi tubuh. Sehingga jawaban yang benar adalah C. Umbi-umbian. Ini banyak sekali kita temukan ya di lingkungan kita atau di sekitar kita. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 18. Berikut bukan termasuk ciri-ciri tanaman pangan, yaitu A. Dapat diolah menjadi berbagai macam makanan dan lain-lain. B. Buah atau hasilnya dapat dimakan. C. Masa tumbuhnya singkat. D. Merupakan tumbuhan tahunan. Dan E. Sumber kehidupan bagi manusia. Oke, ada beberapa ciri dari tanaman pangan. Oke, diantaranya adalah dapat diolah menjadi berbagai macam makanan dan lain-lain. Oke, ini misalnya kita ambil contoh kacang hijau misalnya. Kan termasuk contoh dari tanaman pangan kelompok biji-bijian gitu kan. Nah, itu dapat diolah menjadi bubur atau dan seterusnya gitu dan lain-lain yang bisa dimakan gitu. Yang kedua, buah atau hasilnya dapat dimakan. Ya, ini jelas sekali namanya tanaman pangan gitu kan. Yang ketiga, masa tumbuhnya singkat. Artinya bisa panen dalam waktu yang cukup singkat seperti itu. Dan yang D, sumber kehidupan bagi manusia. Oke, ini ada kaitannya dengan ciri dari yang ketiga lainnya tadi. Jadi jawaban yang benar adalah apa? D. Merupakan tumbuhan tahunan. Oke, soal ke-19. Pengendalian hama dan penyakit pada tanaman secara preventif dapat dilakukan dengan A. Memberikan pestisida, B. Melakukan drainase, C. Melakukan irigasi, D. Melakukan sanitasi lahan, E. Melakukan irigasi dan drainase. Oke, pengendalian hama dan penyakit secara preventif itu dilakukan dengan pengolahan tanah secara intensif, pengaturan jarak tanam, dan penanaman tepat pada waktunya. Selain itu juga dapat dilakukan dengan pengairan atau irigasi yang sehat, pembuatan drainase yang baik, pengapuran tanah, pemupukan berimbang, pemangkasan cabang daun, serta penanaman tanaman perangkap. Oke, jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah E. Melakukan irigasi dan drainase. Meskipun di B benar, di C juga benar kan? Tapi ada yang lebih lengkap, sehingga kita pilih yang lebih lengkap seperti itu. Last question in this part. Untuk mengurangi intensitas cahaya yang berlebihan agar bibit dapat tumbuh normal, maka yang harus dilakukan adalah A. Membuat naungan, B. Melakukan penyiraman, C. Memasang ajir, D. Meninggikan bedengan persemaian, E. Melakukan penyiangan. Oke, untuk mengurangi intensitas cahaya yang berlebihan agar bibit dapat tumbuh normal, maka kita harus membuat naungan. Naungan itu seperti kayak rumahnya gitu, guys. Jadi bisa mengurangi intensitas cahaya gitu yang berlebihan. Jadi jawabannya benar adalah A. Membuat naungan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment this video. Semoga video ini terus bisa menebarkan manfaat untuk kita semua. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para subscriber ataupun viewers yang menonton video ini. Sukses selalu buat kalian semua. Dan mengutip satu tulisan dari Kang Ihsan, kadang mungkin begitu melelahkan, menguras tenaga dan mengundang air mata. Tapi perihal proses, kita sepakat bahwa ia tak akan pernah mudah. Untuk itu bersabarlah, sebab mungkin itu adalah harga yang mesti kita bayar
untuk keberhasilan dan kesuksesan kita di masa depan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video.